Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus amal Kanjeng Nabi Muhammad khusus damal Al-Qati Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashafani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tetap dengan persoalan tayamum. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya tayamum ialah salah satu asya'a, tiga beberapa perkara. Rupanya at-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wa taqdimul yumna, dan yang nomor dua mendahulukan yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Wal muwalatu, dan bersambung. Jadi sunnahnya bertayamum itu membaca bismillah. Jadi memang semuanya perkataan itu lebih baik diawali dengan membaca bismillah. Yang kedua, tetap seperti wudhu mendahulukan bagian yang kanan. Kalau tangan kanan dulu baru kiri dulu. Yang nomor tiga harus bersambung, nuli-nuli. Kemudian waladhi, adapun perkara yubtilu waladhi, adapun perkara yubtilu, yang membatalkan apa alladhi at-tayamuma, kepada tayamum. Jadi tayamum ini bisa batal sebab ialah salah satu asya'a, tiga beberapa perkara. Jadi penyebab batalnya tayamum ini ada tiga perkara. Nyatanya perkara apa tola yang batal, perkara apa tola yang membatalkan al wudu'at, pada wudu. Jadi sesuatu atau perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Jadi seperti kencing, kentut, itu juga membatalkan tayamum. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan untuk mazhab Syafi'i itu juga membatalkan tayamum. Jadi pokoknya semua perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Waru'yatul ma'i, melihat air, fi ghairi waqti sholati, di dalam selain waktu sholat. Jadi yang nomor dua ini melihat air di luar waktu sholat. Nah, waktu sholat ini maksudnya ketika kita sholat. Nah, itu waktu sholat. Jadi misal sekarang jam 12 masuk waktu zuhur, tapi kita belum sholat. Nah, itu belum dikatakan waktu sholat. Jadi yang dinamakan waktu sholat adalah ketika kita Allahu Akbar. Nah, itu sudah dinamakan dengan waktu sholat. Yang membatalkan yang nomor dua ini adalah melihat air di waktu selain sholat. Jadi kita mau melakukan sholat zuhur misal, kita bertayamum karena tidak menemukan air misal. Nah, ketika kita mau sholat tiba-tiba hujan turun. Nah, itu tayamumnya batal. Atau seperti ini, kita sudah bertayamum, kemudian sudah mengatakan usolli fardhol zuhri, kemudian hujan turun. Nah, itu batal. Karena masuknya sholat itu ketika takbir Allahu Akbar. Nah, itu sudah masuk sholat. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah membaca suratul Fatihah, tiba-tiba hujan? Nah, ini berarti kita sudah masuk di dalam waktu sholat. Jadi tayamumnya tidak batal, diteruskan nggak apa-apa.
Kita tayamum, kita sholat, sudah rukuk misal, tiba-tiba hujan, ada air. Nah, tayamumnya tidak batal. Kemudian waridatu, dan yang nomor 3 itu adalah murtad. Nah, murtad keluar Islam tentunya membatalkan tayamum. Kemudian kita lanjut, wasahibul jabairi, adapun orang yang memiliki perban, maksudnya orang yang diperban, ialah yamsahu, mengusap, siapa sahibul jabair, alaiha, atas perban, wa yatayammamu, dan bertayamum siapa sahibul jabair, wa yusolli, dan sholat siapa sahibul jabair, wala i'adata, dan tidak ada mengulang itu maujud, alaihi, atas sahibul jabair, ingkana, apabila ada siapa sahibul jabair, ialah wado'aha, mengenakan perban, alal tuhrin, atas suci. Nah, lalu bagaimana cara wudhunya orang yang diperban? Bagaimana cara wudhunya? Nah, misal yang luka itu telapak kaki misal, bagaimana kita caranya berwudhu? Nah, yang pertama, ketika kita mau merban pakai hansaplas misal, kita harus berwudhu dulu, kondisinya dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Nah, kemudian di hansaplas atau diperban. Nah, ketika nanti batal, kita wudhu lagi. Nah, ketika yang terkena perban, yang diperban ini cukup diusap saja, itu sudah boleh. Itu sudah boleh. Nah, kemudian wayatayammamu, dan bertayamum siapa man likulli fardhatin, bagi setiap yang fardu, wa yusolli, dan sholat siapa man bitayammumin, dengan tayamum wahidin, yang satu, ma, bersolat siapa man, ma, kepada hitungan, sya'a, yang berkehendak siapa man, minan nawafili, dari sholat sunnah. Nah, ini keterangan yang kemarin. Tayamum itu hanya digunakan untuk satu kali untuk sholat fardu, tetapi digunakan terserah mau mengerjakan sholat beberapa, yang penting sholat sunnah itu terserah, itu untuk tayamum. Ini dijelaskan kemarin ini. Nah, ini saya kembali ke masalah perban. Tadi cara penggunaan perban, kita harus bersuci dulu baru diperban. Nah, ketika batal kita wudhu, yang diperban itu cukup cukup diusap, itu cara wudhunya. Kemudian bagaimana kalau diperban tapi dalam kondisi batal? Dalam kondisi batal, belum punya wudhu, diperban. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i, kita berwudhu dan diusap perbannya, kita melakukan sholat, dan ketika sembuh perbannya dilepas, kita mengulang sholatnya, istilahnya mengkodok sholat. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian bagaimana kalau yang diperban atau yang luka itu berada di tempat tangan? Nah, tangan ini merupakan tempat yang perlu diwudhui, yang kedua yang perlu ditayamumi. Itu bagaimana cara berwudu? Nah, caranya seperti ini. Ketika kita berwudu seperti biasa, kemudian ketika sampai tangan yang diperban, kita cukup mengusap
dan kita ganti dengan tayamum, penggantian tayamum ini dalam logikanya, dalam halnya juga belum sempurna karena pengusapannya hanya diperban. Saya ulangi, bagaimana kalau perbannya ada di tangan, ya kan? Diperban, wudhu seperti biasa, ketika sampai di lengan yang diperban, ini perbannya cukup diusap dan diganti dengan tayamum. Nah, tayamum itu juga muka dan tangan, tangannya cukup diusap dengan lebu juga. Kemudian kaki. Nah, ini pendapat yang paling kuat itu ketika sudah sembuh, sholatnya diulang. Itu kalau lukanya itu terkena bagian tempat yang ditayamumi. Nah, ini yang lumayan untuk sulit dikerjakan. Mekanismenya wudhu dulu ya. Wudhu dulu, Kemudian yang luka, yang perban itu ditayamumi, dibasuh dan ditayamumi, diusap. Iya, diusap, perbannya diusap, kemudian ditayamumi. Tayamum sempurna keseluruhan. Yang luka itu toh. Ya semuanya, tapi yang luka ini diusap saja sama air. Kemudian diganti dengan tayamum. Berarti ya Wudhu biasa. Nah, bagian yang luka itu diusap dengan air. Kemudian Perbannya dikasih air, diusap dengan air. Terus diganti dengan tayamum. Keseluruhan. Iya, keseluruhan. Kalau masalahnya di tangan, itu kan tempat tayamum juga. Ya, ketika diusap berarti kan tidak sempurna tayamumnya, karena terhalangi oleh perban. Makanya menurut kaul yang utama, yang paling kuat dalam Imam Syafi'i, nanti kalau sudah sembuh, sholatnya dikodok, diulang. Nah, ini yang lumayan berat ini. Bagi yang sakit parah sekali ya lumayan berat ini. Ya. Nah, makanya guyonannya, iya. Makanya guyonannya Gus Baha itu seperti ini. Ada kiai dan santri masuk rumah sakit, misal kecelakaan masuk rumah sakit, itu nggak sholat. Kiainya sama santrinya juga nggak sholat. Kenapa? Walah Gus, nanti kalau saya tayamumi dan sholat, nanti juga sholat lagi. Mendingan saya tidak sholat 2 kali, sekarang sholat dikodok lagi. Mendingan saya mengkodok sekalian aja. Itu goyonannya Gus Baha. Tapi mungkin sholat yang pertama itu ya, terus sama Gus Baha dijawab, ya enggak gitu. Jadi kita sholat itu untuk lil hormati waktu, untuk menghormati. Walaupun nanti mengulang, ya seolah-olah kita cinta kepada Rasulullah. Katanya Gus Baha itu untuk lil hormati waktu. Nanti kalau sampai beberapa bulan ya wudu, ya tayamum, ya wudu, tayamum, ya kodok. Nah, kaki kan enggak ada tempat tayamum kalau kaki. Ya. Yang catu itu kaki. Kalau yang catu kaki, kalau ketika diperban itu dalam kondisi batal, ya. Kemudian wudu, ketika yang luka itu kaki diusap pakai air, kemudian ditayamumi, kemudian ketika sembuh dikodok. Sama-sama kodok. Tapi kalau dalam kondisi suci, kemudian diperban, nah kita wudu, kemudian diusap, kita ganti dengan tayamum, nah itu tidak ngulang. Nah, ini sebenarnya ada solusinya kalau dari Buya Yahya ini. Buya Yahya ada solusinya, cuma saya nggak terlalu paham. Beliau intikal madhab, pindah ke madhab Hanafi. Terus kata guru saya, kata ustadz saya, wudunya ngambil madhab Hanafi, kemudian sholatnya menggunakan Imam Syafi'i, itu diperbolehkan. Tetapi kalau
dalam satu sholat itu menggunakan 2 madhab atau lebih itu nggak boleh. Kalau Harus wudu, satu. wudu dan Wudu. sholat dua madhab boleh. Boleh. Wudhunya menggunakan madhab Hanafi misal, sholatnya menggunakan Imam Syafi'i itu masih boleh. Tapi dalam satuan rangkaian sholat itu menggunakan lebih dari satu madhab itu nggak boleh. Harus satu madhab. Kalau Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i, kalau Hanafi ya Imam Hanafi. Tuh, tadi ketika yang luka itu di kaki. Di kaki. Kaki itu kan kalau tayamum nggak sampai diusap dengan debu kan. Ya. Tapi kalau luka sesudah Di wudu, wudhu diperban, diperban, kemudian cuma dibasuh, diusap dengan air, cukup diusap. Kalau dibasuh ya nggak apa-apa. air. Diusap cukup. Seperti bagaimana wudu kan kaki termasuk anggota wudu. Atau ya. Kemudian diganti tayamum. Jadi beda lah. Ya. Nanya umpama kita itu sudah wudu ya, Hmm. sudah wudu kita luka. Ya sedangkan kita itu mau merban luka itu kita butuh pertolongan. Ya kebetulan yang kalau biasanya kalau umpama dibawa ke rumah sakit ya, yang nganu itu perempuan. Apa kira-kira terus bagaimana? Kira-kira itu batal apa enggak? Nah, itu kalau Imam Syafi'i tetap batal. Tetap batal. Jadi kalau kita minta tolong harus ke orang laki-laki. Iya, tapi jangan sampai dibuat ribet seperti itu. Karena ada qaul lain, ada mazhab lain. Nah, ini di sini saya cuma menjelaskan mazhabnya Imam Syafi'i. Jangan ketika kita menemukan persoalan yang ribet, insya Allah ada solusinya. Kalau untuk Imam Syafi'i, ya tetap namanya batal. Nah, sekarang tinggal kita kuat atau tidak untuk menjalankan mazhab Syafi'i. Nah, untuk para ini kelas kiai pun ketika sakit kemarin itu nggak kuat. Beliau ngomong, ketika saya di pondok, saya meratekan ini keras, tegas. Ternyata ketika beliau masuk rumah sakit, dia merasakan betapa ribetnya menjalankannya. Jadi beliau setelah sakit itu berfatwa tentang tayamum itu menggunakan yang ringan-ringan. Nah, itu. Jadi kita memang kita belum merasakan misal, ya bisa memanfaatkan ini. Tapi masalahnya orang yang menjalankan permasalahan itu kan menjadi masalah. Ada kisah juga, ada orang Palembang kalau nggak salah, Lampung. Kalau nggak Lampung, Palembang. Itu ya orang Abangan lah. Itu sholat, itu ada orang yang ahli fikih, sama ahli fikih itu, oh ini salah, nggak sah sholatmu. Dia itu nggak sholat. Kemudian beliau tahu dengan Gus Baha. Nah, dia melihat, Gus Baha kok enak seperti ini. Kemudian beliau orang dari Lampung itu sholat lagi. Ya karena itu, kalau kita selalu menyalah-nyalakan ini akibatnya nanti dampaknya orang awam itu tidak melakukan sholat. Nah itu dampaknya. Iya, dampaknya seperti itu nanti. Jadi kita sebagai orang yang tahu cari solusi, jangan membuat permasalahan membuat berat. Insya Allah ada solusinya, ada masalahnya. Yang penting kata Gusmus kata Gusmus ketika ditanya gimana tentang mantunya Ulil itu jaringan Islam liberal, bebas dalam berpendapat. Ketika ditanya seperti itu, Gusmus itu menjawab, enggak apa-apa, yang penting dia masih mau belajar. Itu jawabannya Gusmus. Yang penting dia masih mau belajar. Pada saat ini, beliau Ulil Absor itu jaringan Islam liberal. Itu sekarang itu mengakui salah gitu loh maksudnya. Karena beliau masih mau belajar, walaupun dulunya itu dalam hal Islam itu liberal. Akhirnya ya karena belajar, nah itu manfaatnya belajar. Jadi kita ya harus tetap belajar ini. Insya Allah ada solusinya. Walaupun di sini sulit, ribet, terlihat ribet, insya Allah ada solusinya.
Kalau kita mau belajar, yang penting kita mau belajar, itu aja. Itu tentang tayamum, masih tentang tayamum. Kita lanjutkan dengan faslun. Adapun ini adalah pasal suci. Wa kulli ma'in, adapun setiap cairan kharaja yang keluar apa cairan minas sabilaini dari dua jalan ialah najisun illa mania kecuali mani. Jadi semua benda atau cairan suatu cairan yang keluar dari dua jalan, kemaluan sama yang lewat belakang itu najis kecuali mani. Nah, mani itu suci. Tapi keluarnya itu mewajibkan mandi. Ya, tetap kalau mani tetap melakukan mandi. Mani itu suci. Nah, ini ada cerita tentang mani ini. Kenapa mani kok suci? Nah, ini dulu Nabi Muhammad itu ketika subuh, kalau nggak salah waktu sholat subuh jamaah itu itu ada sahabat, ya barokahnya sahabat yang nakal-nakal. Kalau sahabat Utsman, Abu Bakar, Umar itu kan khusuk-khusuk, jadi nggak terlalu rewel. Jadi, ini barokahnya sahabat yang nakal. Iya, nakal. Jadi tidak semua orang-orang kayak yang preman-preman itu jelek. Nah, ini ada sahabat yang agak ngawur. Kanjeng Nabi itu ada ada mani itu. Nah, itu sama Nabi Muhammad itu hanya dikerok. Nah, akhirnya gara-gara itu tahu bahwa mani itu suci dan kemudian Nabi sholat. Nah, berarti kan mani itu suci. Ada manfaatnya. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang tanya-tanya seperti itu ya bermanfaat juga. Wa wasul jami'il abwali, adapun membasuh semua air kencing wal arwati dan kotoran ialah wajib. Jadi semua benda kalau terkena air kencing atau kotoran itu wajib illa baula sobi, kecuali air kencingnya bayi. Nah, semuanya wajib dibasuh kecuali kencingnya bayi. Alladzi, bayi, lam yakul, yang tidak makan siapa bayi atau ama kepada makanan. Nah, jadi bayi yang belum makan hanya minum ASI itu tidak perlu dibasuh oleh air. Fa'innahu, maka sesungguhnya kencing bayi ialah yadhuru, bisa suci apa kencingnya bayi birosil ma'i, dengan memercikan air alaihi, atas air kencingnya bayi. Jadi cukup dipercikan itu sudah bisa suci. Ya, dipercikan. Kalau disiram kan dibasuh. Ini bahasanya birosin, mengericikkan. Birosin. Ya, kita lap, kita dikerucut. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan an syai'in dari sesuatu minan najasati, dari beberapa najis, illa yasiro, kecuali sedikit, minad dami, dari darah, wal qoihi, dan nanah. Jadi wama la nafsa, wama dan hewan, la nafsa yang tidak berdarah, lahu bagi hewan, sa'ilatun yang mengalir. Idza waqa'a, apabila jatuh apa hewan yang tidak memiliki darah gampangnya, fil ina'i, di dalam wadah, wa mata, dan mati, fihi, di dalam wadah, fa innahu, maka sesungguhnya hewan ialah la yunajjisuhu, tidak menajiskan apa hewan kepada wadah. Jadi hewan yang tidak berdarah gampangnya. Sebenarnya di sini bahasanya la nafsa lahu sa'ilatun, darahnya tidak mengalir. Jadi kalau laler itu kalau
masuk ke dalam wadah atau minuman itu tidak menajiskan. Karena tidak ada laron itu tidak ada darah yang mengalir. Nah, terus kita kok jauh. Wal hayawanu, dan adapun hewan, kulluhu semuanya hewan, ialah tahirun suci, illa kalba kecuali anjing, wal khinziro dan babi, wama dan hewan tawallada yang lahir apa hewan minhuma dari anjing dan babi, au min ahadima atau dari salah satu dari anjing dan babi. Jadi semua hewan itu adalah suci kecuali anjing dan babi itu najis, atau hewan yang lahir dari anjing atau babi itu najis. Wal maitatu, dan adapun bangkai, kulluha semuanya bangkai ialah najisatun najis. Jadi semua bangkai itu najis. Kucing mati itu najis. Terus kambing kalau tidak disembelih itu najis. Illa samaka kecuali ikan, wal jaroda dan belalang, wal adamiyah dan anak Adam. Kecuali ikan, belalang dan manusia. Itu kalau meninggal, kalau ikannya mati itu tidak najis, belalangnya mati itu tidak najis. Manusia meninggal itu tidak najis. Wa yusalu, dan dibasuh apa al-ina'u wadah min bulu gil kalbi, dari jilatannya anjing, wal khinziri dan babi, sab'a marotin dengan 7 kali basuhan. Ada ihdahuna, adapun salah satunya basuhan biturabi dengan debu, wa yusalu, dan dibasuh apa min sairin najasati, dari sisanya najis. Maksudnya sisanya najis itu selain jilatannya najis anjing dan babi, marotan wahidatan, dengan 1 kali basuhan. Taktia, yang mendatangi maroh atau basuhan alaihi atas wadah. Wa salasatu, dan adapun 3 kali ialah afdhalu, lebih utama. Jadi kalau ada wadah dijilat anjing atau dijilat babi, itu perlu dibersihkan 7 kali, dibasuh 7 kali, yang salah satunya menggunakan debu. Kalau selain babi dan anjing dijilat misal, itu cukup dibersihkan dengan 1 kali. 3 kali itu lebih utama. Diselesaikan sampai fasol. Wa idza takhallalat, dan apabila menjadi cuka al-khamratu, khamr binafsiha, dengan sendirinya khamr, arak, ialah tahurat suci khamr. Wa in takhallalat, dan apabila menjadi cuka khamr bitar hisain, dengan memasukkan sesuatu biha di dalam khamr, lam yadhiru, maka tidak suci. Jadi apabila ada arak yang memabukkan itu kan najis. Nah, apabila didiamkan kemudian menjadi cuka itu menjadi suci. Tapi apabila khamr itu khamr bir arak diberi sesuatu zat kimia misal biar cepat menjadi cukanya itu najis. Beda. Cuka langsung bir menjadi cuka itu suci. Tapi kalau dicampuri sesuatu itu menjadi najis, tetap najis. Faslun. Allahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.